Yang saya tahu, berapa persen dari uang hasil penjualan ini bisa disedekahkan ke anak yatim. Oke guys, hari ini di channel saya ya, kebetulan karena kekuranganku jadi saya sebagai kameramen sekaligus sebagai penanya ya. Seharusnya kita podcast berdua, tapi kalau nggak ada kameramen bingung juga, nggak ada yang mengatur. Oke, kembali dengan Bung Alpi. Ya, kita lihat tangan saya di sini. Ya, Tangan saya. sendiri ya. Oke, Bang Alpi, saya punya pertanyaan buat Bang Alpi. Apa manfaat rokosin untuk kesehatan tubuh? Manfaat rokosin untuk kesehatan tubuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Koh Adam yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara sebentar ya, walaupun di tengah kondisi pandemi yang sulit ini. Berbicara manfaat rokosin sebetulnya sangat banyak sekali ya, khususnya bagi kesehatan jasmani dan rohani. Manfaat rokosin sebetulnya kita bisa lihat dari efek ketika kita pertama kali mencoba rokosin. Ketika kita mulai dari awal, mulai berpindah dari rokok konvensional ke rokosin, itu efeknya sangat jelas sekali. Pertama, mungkin bisa saja pusing, mual, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah efek dari detoksifikasi racun yang didetoksifikasi oleh bahan-bahan herbal tadi. Kenapa bisa bermanfaat bagi tubuh? Karena menurut saya rokosin ini murni 100% herbal tanpa bahan kimia sekalipun. Contohnya, dalam rokosin ada habatus sauda, jintan hitam, siwak, madu, dan lain sebagainya. Bukankah itu yang lebih bermanfaat daripada rokok-rokok di warung lain? Karena perbedaannya cukup jauh sekali ya ketika kita berbicara rokok herbal dan rokok biasa. Apa perbedaannya? Kita lihat dari segi bahan-bahannya. Pernah nggak kita mendengar sosialisasi dari pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan tentang bahaya rokok atau rokok membunuh? Kenapa pemerintah tidak sampai seberani itu untuk menjelaskan bahayanya rokok? Karena pemerintah sendiri pun saya yakin tahu apa saja sih yang ada di dalam rokok. Makanya kita harus menghilangkan stigma bahwa setiap rokok itu sama, setiap yang mengeluarkan asap itu sama. Karena di dalam rokok biasa mengandung lebih dari 4.000 zat kimia. Bayangkan oleh kawan-kawan sekalian, ketika kita menghisap banyak sekali zat kimia di dalam rokok itu dan masuk ke dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi? Yang kedua, dari rokosin. Rokosin sangat banyak sekali bahan-bahan baku herbal. Contohnya ada habatus sauda, jintan hitam, siwak, dan lain sebagainya. Apakah yang terjadi ketika kita menghisap rokosin tadi? Sangat ditemukan ya, perbedaannya sangat jauh sekali ketika pertama kali mencoba rokok konvensional atau rokok yang lainnya atau rokok warungan, langsung berpindah ke rokosin. Manfaat bagi tubuhnya itu sangat jauh berbeda sekali ketika orang-orang menghisap rokosin. Contohnya oleh saya sendiri, di dalam pernapasan pun terasa, namanya dalam bahasa Sunda nama Engap mungkin ya. hampang. Hampang. Ketika kita menghisap rokosin, ya beda dengan rokok biasa. Ketika kita menghisap rokok biasa, apa yang pertama kali antum rasakan? Mungkin engap, pahang, atau pahit, dan lain sebagainya. Ketika kita menghisap rokosin pun sama, tapi ada beberapa perbedaan. Contohnya dari segi rasa. Rokosin sendiri bagi saya, rasanya itu pertama kali mencoba ya seperti merokok biasa, hambar, pahit, dan lain sebagainya. Tapi di balik semua itu ada kandungan khasiat dan manfaat yang begitu banyak. Contohnya bagi tubuh kita sendiri, untuk menambah imun, malahan untuk vaksin sendiri
sebetulnya oleh rokosin juga bisa untuk menambah imun. Tinggal bagaimana kita mempercayainya bahwa rokosin ini bisa menjadi vaksin bagi tubuh kita. Nah, Bang Alpi, pertanyaan saya berikutnya, apakah dari sekian banyak rokok-rokok sin yang Anda nikmati setiap hari, ada gak produk rekomendasi untuk warga sekitar gitu, untuk dirokok setiap hari gitu? Ya, menurut saya produk rekomendasi untuk perokok awal yang ingin hijrah dari rokok konvensional ke rokok sin yaitu ya ini rokok, kelihatan nggak? Ya, kelihatan jelas. Rokok sin Propos. Kenapa? Karena dari sekian banyak, kurang lebih ada 14 varian di rokok sin. Bagi saya ini yang paling cocok untuk pemula. Karena apa? Dari sekian banyak 14 varian tadi, kalau nggak salah, semua bahan-bahan sudah ada tercampur di sini. Bukan berarti di rokok sin yang lain tidak tercampur, karena di produk-produk yang lain ada yang lebih dominankan. Contohnya di rokok sin Platinum Kretek. Itu manfaatnya untuk bisa menambah peredaran darah, memperlancar peredaran darah yang untuk kurang tidur dan lain sebagainya. Yang lebih dominankan yaitu Habatus Sauda. Ya, bagi saya untuk rekomendasi produk ya ini rokok sin Propos yang seperti saya pegang ini. Insya Allah lah, bagi untuk yang mau mencoba, kun fayakun saja, percaya. Intinya ketika kita mau berpindah ke rokok, dari rokok biasa ke rokok sin, hilangkan dulu stigma bahwa setiap rokok itu sama, setiap asap itu sama. Ketika kita mau memulai untuk mencoba rokok sin, itulah stigma yang perlu dibuang dari pikiran kita. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah dana dikemanakan gitu? Dana yang misalnya ada, saya beli rokok gitu ya, rokok sin herbal Propos 2 bungkus atau 3 bungkus. Nah, dana dari duit yang dikeluarkan buat rokok sin itu disampaikan kemana lagi gitu, didistribusikan kemana lagi gitu, disumbangkan atau bagaimana gitu? Ya, bagi saya di dalam rokok sin ini sangat sekali banyak manfaatnya, terutama bagi finansial sendiri. Dan mungkin untuk saya sendiri belum terasa ya, tapi untuk orang-orang sekelas para pendahulu mungkin sudah terasa. Bahkan omset bonusnya saja sudah hampir 60 juta untuk satu orang. Bahkan yang saya tahu, berapa persen dari uang hasil penjualan ini bisa disedekahkan ke anak yatim. Kita merokok ini sudah setiap hari berzakat ke siapapun itu. Jadi ketika kita mulai berbisnis ini, contoh harga rokok pasaran di warung-warung sekitar 25.000. Nah, untuk harga non mitra pun ada sekitar selisih harga sekitar 2.500 atau 3.000. Nah, yang 3.000 tadi masuk ke kantong kita, dan yang 25.000 tadi bukan tidak mungkin masuk ke kantong kita. Jadi kemanakah hasil penjualan rokok sin ini ya? Menurut saya tidak ada perusahaan yang menjamin bahwa setiap penikmatnya itu mendapat feedback dari apa yang mereka hisap. Ya, oke. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin ya, bagaimana dalam sudut pandang Bang Alpi terkait merokok gitu? Apakah halal atau haram gitu ya? Di balik ada 2 jenis rokok, yaitu rokok sin herbal dan rokok konvensional gitu. Ya, bagi orang-orang seperti orang Persis dan yang lainnya, bahkan orang Persis sendiri telah menetapkan hukum bahwa merokok itu hukumnya makruh, bukan jatuh kepada haram. Seperti halnya ormas-ormas yang lain bisa menjatuhkan kepada haram. Oke, saya setuju. Tapi apa sih sebabnya ketika rokok itu disebutkan haram? Apakah beliau tahu apa kandungan yang ada di dalam rokok itu? Saya yakin beliau tidak tahu apa yang ada di dalam rokok itu. Setahu saya, percaya nggak percaya, di dalam satu batang rokok itu ada air seni anjing. Nah, dari situlah saya mulai setuju mengapa rokok itu haram. Karena setiap zat najis yang masuk kepada kita, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Bayangkan ketika kita merokok, air seni itu selalu masuk ke dalam tubuh kita. Apakah sholat kita sah?
Wallahu a'lam. Jadi pada intinya menurut saya bukan tidak mungkin sebagian orang menjatuhkan bahwa rokok itu halal. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian ormas juga bahkan sudah ada yang menjatuhkan bahwa rokok itu haram. Karena apa? Yaitu tadi bisa membunuh. Oke, rokok itu membunuh, tapi tidak membunuh saya kan? Membunuhmu mungkin ya. Nah, kenapa sampai ada orang-orang yang merokok, apa ya bahasanya teh? Sampai ada orang-orang yang menjustifikasi bahwa merokok itu akan merusak tubuh kita. Oke, saya setuju, tapi rokok yang seperti apa dulu? Kalau rokok sin saya jamin nggak akan aman, nggak akan berbahaya sekalipun bagi tubuh kita. Tapi rokok-rokok di warung, saya tidak berani menyebutkannya satu persatu, tapi adalah hampir 95% rokok warung bisa menjatuhkan kita kepada kerusakan pada tubuh kita. Contohnya, lebih berbahaya mana sih perokok aktif sama perokok pasif? Itu aja mungkin. Iya. Mungkin ada sedikit pesan mungkin yang bisa disampaikan oleh Kang Alpi untuk para perokok yang masih merokok dengan rokok konvensional gitu. Pada intinya saya tidak memaksakan setiap orang untuk berpindah merokok dari rokok konvensional atau rokok warung ke rokok sin. Karena apa? Setiap daya tarik atau daya tangkap seorang itu berbeda-beda. Ada yang langsung ngeh gitu mungkin ya. Ngeh bahwa rokok itu berbeda, atau malahan perlu waktu untuk beberapa bulan. Contohnya saya dulu saya tidak percaya akan adanya rokok herbal, tetapi timbul keyakinan di hati saya bahwa rokok ini itu bisa membuat saya sehat di dalam tubuh dan lain sebagainya. Dulu saya pernah dicek ke lab paru-paru dan hasilnya menohok sekali ketika bersih begini. Perbedaan antara perokok aktif yaitu perokok konvensional dan paru-paru rokok sin. Masya Allah, perbedaannya sangat jauh sekali. Dan dokter pun ikut tercengang, malahan nanya kepada saya, "Anda merokok?" "Iya Pak," kata saya. Kenapa paru-paru Anda bersih?" "Ya sudah takdir Allah mungkin Pak, saya kan merokok rokok ini. Tapi kenapa orang-orang yang merokok biasa bisa kotor paru-parunya?" Ya itu tadi bahan efek reaksi dari bahan-bahan kimia tadi. Yang terakhir untuk para anti rokok, saya bisa katakan berhentilah menjustifikasi bahwa rokok itu bahaya tanpa kita mengetahui sebab dari bahaya itu bagaimana. Ya mungkin tidak banyak yang mesti saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan mungkin banyak sekali kekurangannya, mungkin dari segi penyampaian atau dan lain sebagainya. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa mencerahkan bagi para kaum perokok, terutama tanpa kita sadari perokok pun bisa dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena sebagian dari defisit negara ditambal oleh Perokok. cukai rokok. Ya. Contoh, defisit BPJS bisa ditambal oleh cukai rokok. Malahan pendapatan terbesar di Indonesia itu dari cukai tembakau. Contohnya ya cukai rokok ini. Dan mungkin semoga ada guna dan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kawan-kawan sekalian yang telah menyimak. Saya ucapkan terima kasih, terjadi doa jazakumullah khairan katsiran. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan materi dan bahasan yang menarik sekali dibanding waktu-waktu ini, dibanding hari ini. Nantikan bahasan selanjutnya mengenai seluk-beluk rokok sin yang belum saya sampaikan sekali lagi, karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Ya, betul. Yang terakhir, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Adam Mujadid. See you next time.